Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel SD Muhammadiyah Tempuran yang senantiasa dirahmati Allah, kembali bertemu dengan saya Pak Fuad dari SD Muhammadiyah Tempuran, atau yang lebih dikenal dengan SD Master. Pemirsa dan juga anak-anakku, khususnya anak-anak SD Muhammadiyah Tempuran yang Pak Fuad banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu buah kultum dari Ananda Kikan. Baik pemirsa, segera saksikan penampilan Mbak Kikan ya. Mari kita simak bersama penampilannya. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Sholawat dan salam mari kita agungkan kepada sebaik-baik manusia. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin. Hai teman-teman, saya Kikan Tia Alia Muhbita dari kelas 4 Mas Mansur SD Muhammadiyah Tempuran akan berbagi untayan hikmah dengan tema menjaga akhlak yang mulia. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat, kuat, bahagia, dan penuh cinta. Teman-teman yang dirahmati Allah, inti ajaran Islam adalah akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang. Islam mengedepankan iman, dan dari iman lahirlah akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Teman-teman yang dirahmati Allah, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi masyarakat Mekah saat itu sangatlah jauh dari tuntunan agama. Mereka menyembah berhala, berjudi, dan mempraktekkan riba. Oleh sebab itu, zaman sebelum kenabian disebut zaman jahiliyah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah takdirkan kita hidup di zaman setelah Nabi hadir menyempurnakan akhlak. Ini seharusnya kita syukuri dan menjadi semangat bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita menjadi generasi zaman now yang semangat menegakkan dan merawat akhlak pada setiap langkah hidup kita. Yakinlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mencintai kita. Marilah kita mengamalkan dan mencontoh akhlak mulia sang Nabi yang anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan dalam hidupnya.
Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel SD Muhammadiyah Tempuran dan juga anak-anakku siswa SD Muhammadiyah Tempuran, gimana nih penuturan dari Mbak Kikan, siswa kelas 4 Mas Mansur SD Master tadi? Keren kan? Good kan? Nah, hebat sekali penuturannya Mbak Kikan tadi yang sudah menuturkan tentang apa itu akhlak mulia. Pemirsa semuanya dan juga anak-anakku SD Master, ada satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kisah tentang kehebatan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begini pemirsa semuanya. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di kota Mekah. Kemudian beliau melihat ada seorang nenek-nenek Yahudi yang sedang membawa kayu di pundaknya. Terlihat sangat berat beban yang nenek bawa itu. Nah, karena kepeduliannya, Rasulullah Muhammad SAW pun menawarkan bantuan kepada nenek Yahudi tersebut. Nek, bolehkah saya membantu nenek? Bolehkah saya bawakan kayunya sampai ke rumah nenek? Nah, tanpa berpikir panjang, nenek-nenek tersebut kemudian mempersilahkan, mengizinkan Rasulullah untuk membantunya. Dan kemudian Rasulullah pun menurunkan kayu bakar itu dari pundak nenek tersebut dan dibawanya kayu itu oleh Rasulullah. Ketika dalam perjalanan, nenek itu mengajak berbicara kepada Rasulullah. Nenek itu berpesan kepada Rasulullah, nak, ingat ya pesanku. Kamu jangan sampai dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad di kota ini. Kata Rasulullah, kenapa ya, Nek? Karena yang namanya Muhammad itu, kalau kamu deket-deket dengan dia, nanti kamu ketularan penyakitnya, penyakit gilanya, majnun, dia itu gila, nanti kamu ketularan. Dia itu mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan. Dia mengajarkan yang katanya itu ajaran Tuhannya, padahal itu karangannya sendiri. Itu pesanku ya, nak. Pokoknya kalau ketemu dengan yang namanya Muhammad, jangan dekat-dekat. Begitulah nenek tersebut memberi wejangan kepada Rasulullah untuk tidak dekat-dekat dengan yang namanya Rasulullah, dengan yang namanya Muhammad. Maksud saya begitu, pemirsa. Nah, tidak terasa perjalanan yang dilalui, sampailah Nabi Muhammad dan nenek tersebut di rumahnya nenek Yahudi tersebut. Sesampainya di rumahnya, kemudian Rasulullah meletakkan kayu bakarnya, dan kemudian Rasulullah berpamitan kepada nenek tersebut karena tugasnya sudah selesai. Tapi sebelum Rasulullah bertolak pulang, nenek tersebut memanggil kembali Rasulullah. Anak muda, kesini sebentar, aku lupa. Terima kasih ya nak, kamu sudah membantuku. Tapi aku lupa belum bertanya siapa namamu. Oh, baik nek, nama saya Muhammad. Siapa? Namamu siapa? Saya Muhammad. Saya orang yang tadi nenek bicarakan. Terima kasih ya nek, sudah diberi kesempatan membantu. Terus, ternyata kamu orangnya. Kamu ya orangnya. Kalau kamu benar Muhammad, aku mau bersyahadat di hadapanmu Muhammad. Begitulah datangnya
hidayah Allah. Sebab-sebab datangnya hidayah dari Allah. Melihat orang yang dibicarakannya ternyata akhlaknya tidak sesuai dengan yang dibicarakannya, akan ketidaktahuannya itu, akan kurangnya informasi yang mungkin nenek itu tidak dapatkan, kurangnya kepo nenek itu terhadap siapa itu Muhammad, membuat nenek itu yang tadinya membicarakan semua kejelekannya di hadapan orangnya yang dia bicarakan sendiri, tanpa tahu kalau ternyata Muhammad itu adalah orang yang dia ajak bicara. Nah, oleh karena pemirsa, setelah mengetahui ternyata yang membantunya itu adalah Muhammad, orang yang tadi diajar kejelekan, atas hidayah dari Allah, nenek itu pun tidak berselang lama mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Begitulah hebatnya akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat banyak orang-orang, tidak sedikit orang-orang yang tadi luar biasa bencinya kepada beliau, tetapi setelah mengetahui, ketemu sendiri, berdialog sendiri, melihat sendiri bagaimana keagungan akhlak Rasulullah, justru mereka berbalik 180 derajat, mau mengakui kerasulan beliau dan mau masuk agama Islam. Itu karena melihat akhlak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Nah, pemirsa channel SD Muhammadiyah Tempuran dan khususnya anak-anakku siswa-siswi SD Master yang dirahmati Allah, itulah satu contoh keagungan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita contoh, bisa kita teladani untuk memotivasi kita semua supaya kita yang mengaku, ya kita ini yang mengaku followersnya Nabi Muhammad bisa mengikuti jejak beliau Nabi Muhammad, salah satunya dengan memiliki akhlak yang mulia. Nah, begitu pemirsa channel SD Muhammadiyah Tempuran dan juga anak-anakku siswa-siswi SD Master khususnya, semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas kita semua, sehingga kita nantinya kelak kita akan diakui menjadi follower sejati Nabi Muhammad, diakui sebagai pengikut Nabi Muhammad yang nanti akan dijemput oleh Nabi Muhammad di telaganya Nabi di akhirat nanti. Semoga Pak Fuad dan pemirsa semuanya serta anak-anakku semuanya termasuk orang-orang yang dinanti oleh Rasulullah di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Demikian sedikit cerita dari Pak Fuad, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salahnya itu murni dari Pak Fuad, kalau ada benarnya Allah lah yang maha benar, Allah lah yang menunjukkan kebenarannya. Terima kasih pemirsa SD Muhammadiyah Tempuran semuanya ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.